Shitsuresimasu, konnichiwa, sensei no minasan. Watashi wa Hokkaido Kurashino Tete Widya desu. Izin menjelaskan Shukudai bab 9. Dan ini untuk kotoba bab 9. Kita masuk ke poin A. Pola kalimat kata benda ga suki desu atau kirei desu yang artinya menyatakan suka atau tidak suka. Pola ini dipakai untuk menyatakan perasaan suka atau tidak suka terhadap benda, makanan, hobi, atau hal tertentu. Contohnya, watashi wa karai ryori ga suki desu, artinya saya suka makan pedas. Dan contoh yang kedua adalah haha wa tabako ga kirei desu, ibu tidak suka merokok. Selanjutnya poin B. Pola kalimat kata benda ga jouzu desu atau heta desu, menyatakan mahir atau tidak mahir. Pola ini digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kemahiran seseorang dalam melakukan sesuatu seperti olahraga, bahasa, atau keterampilan. Catatan jouzu artinya pandai atau mahir dan heta artinya tidak pandai atau kurang mahir. Contohnya, Agus-san wa tenisu ga jouzu desu. Saudara Agus pandai bermain tenis. Contoh yang kedua, watashi wa kanji ga heta desu. Saya kurang pandai kanji. Selanjutnya poin C. Kalimat kata benda ga arimasu atau imasu, memiliki atau mempunyai. Arimasu digunakan untuk benda mati, barang atau hal abstrak, dan kemudian yang imasu itu digunakan untuk orang atau makhluk hidup. Contohnya di bawah ada nomor 1, Ichiban chichi wa otobai ga arimasu, yang artinya ayah saya punya motor. Motor yaitu benda mati, pakainya arimasu. Dan contoh yang kedua ada watashi wa imoto ga imasu, artinya saya punya adik perempuan. Adik perempuan itu orang, jadi pakainya imasu. Selain menunjukkan kepemilikan, arimasu dan imasu juga bisa dipakai untuk menyatakan keberadaan sesuatu di suatu tempat. Intinya benda arimasu, makhluk hidup imasu. Selanjutnya kita masuk ke poin D. Kata benda ga wakarimasu atau wakarimaseng, menyatakan penekanan paham atau tidak paham. Wakarimasu digunakan untuk hal yang bisa dipahami atau diketahui seperti bahasa, huruf, aturan, dan informasi. Tidak dipakai untuk tindakan fisik melainkan pengetahuan atau pemahaman. Dan wakarimaseng juga menyatakan untuk ketidakpahaman. Contoh yang pertama ada watashi wa arabiago ga wakarimasu, yang artinya saya mengerti bahasa Arab. Dan contoh yang kedua, watashi wa kono kanji ga wakarimaseng, artinya saya tidak mengerti kanji ini. Dan ada poin E, doshite, mengapa, menyatakan alasan atau sebab suatu hal. Doshite yang artinya mengapa atau kenapa biasanya dijawab dengan pola kalimat kara, yaitu menyebutkan sebab atau alasan. Pola kalimat doshite desu ka, yang artinya kenapa begitu, dan alasannya kara, karena. Kita masuk ke contoh yang pertama. Konbang, watashi wa hayaku nemasu, artinya saya tidur cepat malam ini. Doshite desu ka, kenapa. Ashita shigoto ga arimasu kara, karena besok ada pekerjaan. Dan contoh yang kedua adalah kino doshite kaisha o yasumimashita ka, yang artinya kenapa kemarin tidak masuk kerja. Sumimasen netsu ga arimashita kara, karena saya demam. Jawaban menggunakan kara untuk menjelaskan sebab, bisa dipakai untuk alasan sehari-hari, pekerjaan, sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya.
Kemudian poin F, kara yang artinya sebab akibat. Menyatakan sebab dan akibat, alasan, dan tindakan. Pola kalimat ini sebab atau alasan, kara, akibat, tindakan. Bagian sebelum kara, kalimat kara yaitu alasan, dan bagian setelah kara, akibat atau tindakan. Contohnya, asta te suto ga arimasu kara. Karena besok ada ujian, benkyo shimasu, saya belajar. Dan contoh yang kedua, haga itai desu kara, karena sakit gigi, amari tabemasen, tidak banyak makan. Dan yang terakhir, poin G, ada yoku, daitai, sukoshi, amari, zengzeng. Yoku artinya dengan baik, daitai artinya sebagian besar, sukoshi artinya sedikit, amari tidak begitu, dan zengzeng sama sekali. Kata keterangan intensitas dan jumlah, kata-kata ini menunjukkan seberapa banyak, seberapa sering, atau seberapa tinggi pemahaman terhadap sesuatu. Pemahaman atau intensitas digunakan untuk menilai seberapa paham, mengerti, atau bisa melakukan sesuatu. Di sini ada yoku, daitai, dan sukoshi. Biasanya digunakan untuk kalimat positif. Dan juga amari dan zengzeng itu menggunakan kalimat negatif. Selanjutnya, kuantitas atau jumlah digunakan untuk menyatakan jumlah atau frekuensi suatu benda, kegiatan, atau hal yang bisa dihitung. Kan di sini ada takusang dan sukoshi. Takusang dan sukoshi menggunakan kalimat positif, dan amari dan zengzeng menggunakan kalimat negatif. Sekian penjelasan bab 9 dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hai ijo desu, domo arigatou gozaimasu, itsude shimasu.